Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali melalui Bina Iman GKI Klasi Solo. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau senantiasa menyertai kami di setiap perjalanan hidup yang kami maknai. Kiranya Tuhan, hari ini pun Engkau tetap berkenan untuk menyertai kami, menolong kami di setiap perjalanan yang kami lalui. Kami bersyukur untuk segala hal yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kepercayaan Tuhan kepada kami mengelola segala milik Tuhan. Bapa, kami akan bersama merenungkan sabda Tuhan. Engkau memberikan kepada kami hati yang setia untuk mendengarkan ketika Engkau berkata-kata kepada kami, setia untuk melakukan di dalam kehidupan yang Kau anugerahkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai ayat 22. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan,
juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Zeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sering berkata bahwa jangan takut. Tetapi pada kenyataannya, siapa yang dalam hidup ini tidak pernah mengalami rasa takut? Takut untuk sesuatu yang mungkin memang merasa bahwa dibandingkan dengan kekuatan yang ada pada dirinya, dia tidak akan bisa menghadapinya, sehingga menjadi takut. Rasa takut adalah sesungguhnya suatu kondisi, suatu perasaan yang manusiawi. Tetapi jika ketakutan itu menjadikan seseorang menyerah, menjadikan seseorang merasa sudah kalah, membuat seseorang dikuasai oleh ketakutan itu sendiri, itulah sesungguhnya yang tidak diperbolehkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini memperlihatkan kepada kita seorang tokoh, seorang raja, Raja Yosafat, yang juga mengalami ketakutan ketika diberitahukan kepadanya bahwa ada musuh yang datang menyerang. Dan mereka ini adalah laskar yang besar. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak gentar? Apalagi jika pada waktu itu Yosafat juga menyadari bahwa tidak cukup kekuatannya untuk menghadapi musuh yang telah siap untuk menyerang
kerajaannya. Dikatakan di dalam bacaan kita tadi, maka Yosafat menjadi takut. Tetapi mari kita belajar dari Raja Yosafat. Dia punya rasa takut. Dia sadar bahwa dia tidak cukup punya kekuatan. Tetapi ketika dia menyadari kelemahannya, dia menyadari ketidakberdayaannya, dan dia mengalami ketakutan, maka yang dia lakukan adalah dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia sadar bahwa di dalam ketidakberdayaannya ada pribadi yang memiliki keperkasaan yang tak terbatas. Di dalam ketakutannya, dia berlari kepada Dia yang memiliki kekuatan yang melampaui persoalan yang sedang dihadapinya. Maka dia mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya dia, tetapi dia menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk mereka juga mencari Tuhan. Mereka berpuasa. Mereka datang kepada Tuhan. Dan pada saat itu, di tengah-tengah jemaah, Yosafat menyatakan doanya dan juga menyatakan keberadaan dirinya yang sungguh tidak memiliki keperkasaan, sungguh tidak memiliki keberdayaan untuk menghadapi serangan yang sudah ada di depan mata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu sikap yang semestinya juga menjadi sikap kita. Siapa yang tidak takut sekali lagi? Ketika ada persoalan datang dan kita sadar, kita tahu bahwa kita tak akan pernah mampu, tak akan pernah berdaya untuk menghadapi persoalan itu, untuk menghadapi masalah itu. Ketika serangan itu sudah ada di depan mata, dan kita sadar bahwa kita tidak mampu kalau harus menghadapi serangan itu. Kita boleh punya rasa takut. Kita boleh menyadari ketidakberdayaan kita. Tetapi setelah itu, kita juga harus sadar bahwa ada pribadi yang memiliki kekuatan yang melampaui persoalan yang ada di depan mata kita. Kita sadar bahwa ada kekuatan yang melampaui kekuatan yang akan menyerang kita. Yosafat mencari Tuhan ketika dia takut. Yosafat mencari Tuhan ketika dia tahu bahwa hanya dengan kekuatannya saja dia tidak akan bisa menyelesaikan persoalannya. Dia tidak akan mampu menghadapi serangan dari musuh. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini adalah langkah awal, langkah pertama. Bukan ketika kita sudah mulai menyerang, ketika kita sudah mulai melakukan suatu tindakan, ketika kita sudah mulai melakukan sesuatu perbuatan, kemudian kita tidak berdaya, kita tidak berhasil, kita merasa tidak bisa, baru kita mencari Tuhan. Yosafat bukan begitu. Sadar dia tidak bisa, sadar dia tidak mampu, sadar dia tidak perkasa, maka yang pertama-tama dia lakukan adalah mencari Tuhan yang memiliki kekuatan, yang siap untuk memberikan pertolongan kepadanya. Persoalan bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Termasuk di dalamnya adalah bahkan ketika kita kadang-kadang benar-benar tidak siap untuk menghadapinya. Persoalan itu bisa datang. Tetapi kita saat ini diingatkan. Belajar dari Yosafat. Ketika kita benar-benar tidak siap. Ketika kita benar-benar merasa tidak berdaya. Tuhan adalah tempat di mana kita berlari dan mengandalkan setiap persoalan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang kita lihat
dari bacaan kita tadi adalah ketika Yosafat dengan ketulusannya, dengan kejujurannya, mengungkapkan rasa takutnya di hadapan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan kepadanya melalui utusannya. Tuhan tidak lalu kemudian mengatakan bahwa Yosafat ini adalah seseorang yang tidak percaya karena masih takut. Benar memang tadi dikatakan bahwa jangan takut. Kenapa jangan takut? Jangan takut karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan Yosafat dan juga kaum Yehuda menghadapi musuh itu sendirian. Jangan takut karena Allah itu yang akan bersama dengan mereka. Allah yang akan menyertai mereka. Bahkan dikatakan bukan kamu, tetapi Allah. Bukan kaum Yehuda, bukan Yosafat dan pasukannya yang akan bertempur menghadapi musuhnya. Tetapi Allah yang akan bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Bagian yang kedua ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya segala persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tidak ada satu persoalan pun yang luput dari penglihatan Allah. Allah tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Segala kelemahan yang kita punya, tidak ada satu kelemahan pun yang Allah tidak mengetahuinya. Allah tahu, mengenal dengan betul siapa kita pribadi lepas pribadi. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendirian, bertempur sendirian, karena Dia tahu bahwa kita tak akan pernah sanggup. Kita tak akan pernah mampu. Bukan kita, tetapi Allah yang akan berperang untuk memberikan kepada kita kemenangan. Sama seperti yang Allah buat bagi Yosafat. Bukan Yosafat dan juga kaum Yehuda yang berperang menghadapi musuhnya, tetapi Allah yang bertindak bagi umatnya. Dan bagian akhir yang kita baca dari ayat 22 tadi menyatakan bahwa pada akhirnya Yosafat dan kaum Yehuda mendapatkan kemenangan. Sekali lagi bukan oleh karena mereka yang bertempur, tetapi karena Allah yang menyertai mereka, Allah yang bertindak bagi mereka. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada satu persoalan pun yang kita alami dalam kehidupan kita yang Allah tidak mengetahuinya. Allah mengenal betul siapa kita pribadi lepas pribadi, dan Allah tidak akan pernah membiarkan kita berjuang tanpa Dia bersama dengan kita. Hal ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi juga dinyatakan, ketika kaum Yehuda itu maju untuk menghadapi musuhnya, maka mereka sudah menyanyi bagi Tuhan. Mereka menaikkan pujian bagi Allah. Seolah-olah pujian itu adalah pujian kemenangan, keberhasilan mereka. Mereka menaikkan pujian syukur kepada Allah untuk kasih setia Allah yang senantiasa mereka alami dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ketika kita menghadapi persoalan kita? Terkadang kita seperti orang yang maju berperang, belum berperang tapi kita sudah merasa kalah. Tapi belajar dari apa yang kita baca hari ini. Mereka belum berperang, mereka belum melakukan apapun, tetapi mereka sudah menyanyi bagi Tuhan. Ungkapan syukur mereka kepada Allah. Mereka tahu bahwa kasih setia Allah yang menyertai mereka menghadapi peperangan itu, menghadapi persoalan itu dengan nyanyian-nyanyian kemenangan. Nah, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini juga kita lakukan dalam hidup kita.
Persoalan itu bisa besar, bisa juga persoalan-persoalan yang sederhana. Tapi kita juga tidak bisa menganggap remeh persoalan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Namun juga jangan menghadapi persoalan itu dengan kekalahan. Majulah karena Tuhan bersama dengan kita. Sebelum berperang kita sudah merasa bahwa saya adalah pemenangnya. Karena Tuhan ada di depan saya. Tuhan ada di depan kita. Tuhan bertindak. Tuhan bertempur untuk memberikan kemenangan kepada kita. Hari ini kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Takut itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tapi jangan dikuasai oleh ketakutan. Jangan membiarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan. Saat kita merasa takut karena kita merasa lemah, berlarilah kepada Tuhan, pribadi yang memiliki kekuatan yang melampaui persoalan apapun yang akan kita hadapi hari ini. Hadapi karena Allah tidak pernah membiarkan kita maju bertempur sendiri. Dia yang akan berperang untuk kita. Hadapi dan majulah dengan nyanyian kemenangan. Karena kasih setia Allah terus bersama dengan kita di dalam segala keadaan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk sabda Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami pada hari ini. Kami mengucap syukur karena dalam setiap pergumulan hidup kami, Engkau adalah Allah yang tetap senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau tahu segala pergumulan kehidupan kami dan Engkau bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, kami sadar kami lemah, tapi kami tahu bahwa Engkau, Allah yang memiliki kekuatan yang melampaui segala pergumulan kehidupan kami. Kami berlari kepadamu, kami mengandalkan Engkau, dan kami tahu Engkau yang akan bertindak bagi kami. Bapa, saat ini kami sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini di dalam tangan kasih Bapa. Engkau terus menyertai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi. Tuhan senantiasa memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Dan buatlah berhasil ya Tuhan segala yang mereka upayakan. Engkau juga akan memberikan kepada seluruh rakyat di negeri ini hati yang mau turut berperan serta untuk mengatasi pandemi ini. Sehingga semua boleh berlalu dan kami semua boleh melakukan aktivitas kami seperti waktu-waktu yang lalu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di negeri ini. Kiranya Tuhan Engkau juga terus akan memakai. Di tengah-tengah kondisi negeri ini, kiranya Tuhan akan terus menolong supaya setiap gereja Tuhan, kehadirannya boleh bermakna bagi lingkungan di mana gereja itu ada. Kasih Allah boleh dinyatakan dan senantiasa setiap orang mengalami kepedulian Tuhan melalui kepedulian dari anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang masih menantikan pemulihan. Mereka yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, atau juga saudara-saudara kami yang oleh karena terpapar COVID-19, mereka harus juga mengalami isolasi mandiri. Tuhan juga akan memberkati, menyentuh hati mereka, menguatkan mereka, supaya mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Apapun pergumulan anak-anakmu, Engkau mengetahuinya dan Kau akan menolongnya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami pasrahkan doa kami dan hidup kami hari ini. Amin.